我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Guyo yang bertempur dengan Xiaoyan, di mana Xiaoyan berhasil menciptakan teratai api di tangannya. Senyum dingin pun muncul di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya ia menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk segera mundur. Kekuatan destruktif teratai api pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan Sun Er tidak akan bisa menahannya jika berdiri terlalu dekat. Sun Er pun mengangguk dan ia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan Xiaoyan. Tubuhnya pun dengan cepat mundur, membuat Gu Qingyang seketika melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er yang bergegas. Ekspresinya muram saat ia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum dan ia segera menjentikan jarinya, dan api teratai pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian teratai api berubah menjadi bola cahaya yang melesat dari telapak tangannya. Api teratai pemusnahan tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa. Tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian. Hal itu mampu menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Sementara itu dua kelompok cahaya hijau tenang hadir di ujung di dalam mata kerangka tersebut. Mata kerangka menatap teratai api yang benar-benar merobek ruang dan menuju ke arahnya. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus. Teriakan menyedihkan yang tajam segera bergema di langit, dan kabut hitam jelas dibentuk oleh kebanyakan tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka tersebut. Setelah pelindung tersebut terbentuk, sebuah ledakan pun segera terjadi, membuat padang rumput menjadi sunyi begitu tabrakan ini bergema. Seolah-olah bahkan angin telah menghilang, namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi, menyebabkan tanah di langit berguncang. Badai api berukuran 10.000 meter tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat angin kencang menakutkan datang. Pasir naik dan bebatuan berterbangan, dan semua orang bisa merasakan tanah dalam radius 10.000 meter terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar pun terus menyebar di bawah tanah, tampak seolah-olah gempa telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan yang menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka yang lain menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Tidak satu pun di antara mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan 9 puncak perubahan Dozun. Badai api yang merusak ini memancar di langit, dan sosok ilusi besar Heaven Phoenix yang melayang di langit juga terkena kekuatan ini. Tubuh besarnya bergetar sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kehampaan. Jiu Feng pun terkejut dan memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Heaven Phoenix hancur. Ekspresinya menjadi sangat pucat dan jelas ia telah menerima serangan balasan yang mengerikan. Badai api di langit yang dipenuhi dengan riak yang merusak mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup apapun yang berada di dalam area penyebarannya menderita pukulan yang menakutkan. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka pun buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Sementara itu Xiaoyan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai yang sangat indah, tetapi ekspresinya masih tetap rileks. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertarung melawan seorang elit doseng. Meskipun teratai api pemusnahan sangat kuat, namun ia juga mengerti betapa menakutkannya ahli di tingkat Banseng. Keberadaan seperti iblis tua ini cukup kuat bahkan dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim bahwa mereka dapat dikalahkan dengan mudah, maka ia akan meremehkan apa yang disebut kelas Seng ini. Mata Xiaoyan pun menatap tajam ke tengah badai api saat badai api melemah. Kerangka hitam setinggi 100 meter sekali lagi muncul di depan garis pandangan semua orang. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Sementara itu ekspresi Xiaoyan seketika menegang. Matanya tidak berkedip saat ia menatap kerangka hitam besar tersebut.
Xiaoyan tidak percaya bahwa teratai api pemusnahan tidak dapat merusak Guyo. Tak lama setelah itu, permukaan kerangka hitam di langit pun tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara retak di depan tatapan intens Xiaoyan. Sepotong baju besi tulang yang patah tiba-tiba jatuh saat beberapa mata terfana menyaksikannya. Setelah bagian pertama dari pelindung tulang jatuh, semakin banyak fragmen pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Akhirnya pelindung tulang besar itu pun mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi pecahan tulang yang berserakan. Kegembiraan besar di mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat berhenti saat melihat pelindung tulang yang hancur. Armor tulang yang hancur tersebut pun memperlihatkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun tubuh kerangka hitam itu yang sekeras logam mulai dipenuhi dengan garis retak yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintas langit dan cahaya hijau di mata kerangka tersebut pun menghilang dengan kepulan. Kerangka hitam perlahan berubah menjadi abu yang berserakan dengan angin di depan banyak mata yang tercengang saat dua kelompok cahaya menghilang. Sementara itu tubuh Guyo yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ketika kerangka itu berubah menjadi debu. Matanya yang hampa kembali bersinar hijau dan wajahnya berubah menjadi pucat. Guyo pun mengusap bekas darah di sudut mulutnya sebelum akhirnya ia mengangkat kelapanya. Ia berkata bahwa tidak heran Xiaoyan bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiaoyan memang benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun Xiaoyan melukainya dengan serius, namun ia masih akan mengambil nyawa kecil Xiaoyan. Baru saja perkataannya terdengar, tiba-tiba cahaya kemasan pun muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Guyo sambil ditemani oleh angin yang menakutkan. Serangan seperti kilat yang tiba-tiba ini menyebabkan Guyo merasa sedikit linglung. Untungnya ia pun segera pulih dan dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat ia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu tangannya pun bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Keduanya pun bertabrakan dan suara logam yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas pun terhuyung mundur lebih dari belasan langkah. Sementara itu Guyo pun terpaksa mundur selangkah, tetapi ia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Ia segera berteriak bahwa Xiaoyan sedikit kurang jika Xiaoyan ingin membunuhnya. Matanya gelap dan dingin saat ia melihat sosok manusia emas dari kejauhan. Dari penglihatannya ia secara alami dapat mengenali Xiaoyan bahkan setelah ia melepaskan skill Do yang telah mengubah tubuhnya. Wajah Guyo pun saat ini dipenuhi dengan keganasan. Tangan besar Guyo pun tiba-tiba meraih ke arah Xiaoyan. Sebuah tangan hitam besar muncul di depan Xiaoyan yang telah berubah menjadi raksasa emas. Bersamaan dengan itu ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar tersebut mulai membungkus Xiaoyan. Retakan spasial muncul dan sosok tua yang dikenalnya perlahan berjalan keluar. Suara sosok tua tersebut segera bergema di langit. Ia berkata kepada Guyo, apakah Guyo tidak malu untuk menyerang anggota generasi muda terlepas dari apa statusnya? Guyo pun terkejut saat ia melihat sosok tua ini yang tiba-tiba muncul. Ia mengucapkan nama dengan suara gelap dan serius ketika ia menyadari bahwa itu adalah Yao Chen. Di sisi lain Xiaoyan juga tercengang karena penampilan dari gurunya. Ia segera bertanya mengapa gurunya ada di sini. Yao Lao pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan Yao Lao sedikit khawatir. Oleh karena itu ia mencari waktu dan bergegas untuk ke sini. Tanpa diduga ia telah menemukan Xiaoyan dalam situasi ini. Yao Lao pun segera memperhatikan Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat dalam beberapa bulan. Xiaoyan benar-benar telah melebihi harapannya. Sementara itu wajah Guyo pun berkedut dan berpikir baik dirinya maupun Yao Lao merupakan ahli di kelas Banseng. Jika Yao Lao berada di kondisi puncaknya akan sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Jika Guyo berada di posisi puncaknya akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Tetapi saat ini ia sedang tidak berada dalam kondisi puncaknya. Peluangnya untuk menang dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Ia pun segera berteriak kepada Yao Chen bahwa Yao Chen seharusnya tidak bertindak arogan di depannya. Para ahli dalam klan Hun bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh. Apa yang dapat Yao Chen lakukan jika Guyo memanggil hantu tua lain dari klan Hun? Baru saja kata-kata Guyo terdengar, tiba-tiba kelompok Sun Er pun dengan cepat mulai mendekat. Mereka muncul di belakang Yao Chen dan mengepalkan tinju mereka. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial pun menyebar, setelah itu celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyo. Tawa yang akrab segera muncul setelah sosok tua keluar.
Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat sosok ini yang ternyata adalah tetua Tong Xuan. Tong Xuan pun tertawa ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Beberapa saat kemudian ia pun menoleh ke arah Yao Lao di samping Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ini pasti Yao Zhengzi, orang yang memiliki nama yang mengguncang dataran tengah pada saat itu. Saat ini lebih cocok untuk memanggil Yao Zhengzi dengan sebutan Shen Yao. Yao Lao pun hanya menangkupkan kedua tangannya ketika ia mendengar suara tawa dari tetua Tong Xuan. Wajahnya penuh dengan senyuman saat ia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasan. Tak lama setelah itu, tetua Tong Xuan pun mengalihkan pandangannya ke arah Guyo. Ia berkata bahwa klan Hun menjadi lebih arogan. Ekspresi Guyo pun menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh tetua Tong Xuan dan Yao Lao. Keduanya adalah seorang elit di tingkat Banseng. Ia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion bintang jatuh. Tetapi ia harus lebih berhati-hati saat menghadapi ahli dari klan Gu. Klan ini sudah sangat tua dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tak lama setelah itu, Hun Yu dari klan Hun pun terbang ke arah Guyo. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Ia pun segera bertanya kepada tetua Guyo apakah mereka perlu memanggil ahli lain dari klan. Mata Guyo pun berbinar sebelum akhirnya ia bertanya apakah Hun Yu pernah melihat jantung bodhisattva. Hun Yu pun terkejut saat ia mendengar pertanyaan ini. Ia pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak pernah melihatnya. Guyo pun akhirnya mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban ini. Ia dengan lembut menghembuskan nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka saat ini yang terbaik adalah pergi. Anggota klanku juga ada di sini dan jika mereka memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu mereka pasti akan mengekspos sebagian dari kekuatan yang ada. Oleh karena itu hal ini tidak akan menguntungkan mereka. Hati Hun Yu pun merasa agak tidak rela mendengar bahwa Guyo berencana untuk menyerah. Tetapi ia juga memahami situasi yang terjadi pada saat ini. Guyo telah terluka parah oleh teratai api Xiaoyan yang menakutkan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Banseng. Selain itu, pada pihak lain saat ini memiliki dua orang elit Banseng. Tak lama mata Guyo pun gelap dan dingin saat mereka menatap ke arah tetua Tong Xuan. Ia berteriak kepada tetua Tong Xuan bahwa Tong Xuan tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Setelah Guyo pulih sepenuhnya, maka ia akan menemani Tong Xuan dalam hal apapun yang ingin dilakukan. Tetua Tong Xuan pun tersenyum ketika mendengar kata-kata ini. Ia bisa mendengar maksud Guyo untuk mundur dalam kata-katanya. Jadi ia tidak mencoba untuk melakukan hal yang berlebihan. Tak lama setelah itu Guyo pun menatap tajam ke arah Yao Chen. Guyo mengingatkan Yao Chen bahwa tidak satupun dari Hall of Soul yang ingin ditangkap dapat melarikan diri. Pavilion bintang jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi keruntuhan oleh klan Hun. Yao Chen harus menikmati waktu yang tersisa selagi bisa. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun seketika tertawa dan mulai berbicara. Ia berkata tidak perlu bagi Guyo untuk khawatir mengenai hal ini. Pavilion bintang jatuh adalah tulang yang keras. Jika Hall of Soul benar-benar ingin menggigit, maka pavilion bintang jatuh akan menghancurkan beberapa gigi mereka. Mata Guyo pun dengan kejam melirik ke arah Yao Chen, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia pun segera berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari daerah Wasteland kuno ini. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikutinya di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga tidak berani untuk tetap tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Akhirnya mereka pun buru-buru mengikuti kelompok Hun Yu dari belakang. Sementara itu Xiaoyan merasa sedikit menyesal setelah melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam sangat disayangkan mereka tidak menyebabkan Hall of Soul menderita kerugian selain melukai Guyo secara serius. Yao Lao pun tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan sudah cukup luar biasa untuk melukai seorang elit di tingkat Banseng. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat dan jika mereka terlibat dalam pertempuran habis-habisan mereka akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Tetua Tong Xuan di sampingnya tertawa dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Yao Chen memang benar. Klan Hun misterius dan tak terduga dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Tetua Tong Xuan pun melirik semua orang dan mulai menyuarakan pikirannya. Ia pun segera berkata karena permasalahan pohon kuno bodhisattva telah berakhir, mereka harus bergegas kembali ke alam Gu.
Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika menunda terlalu lama, maka orang-orang tua itu akan membuat mereka terburu-buru. Keengganan pun melintas di mata cantik Sun Er ketika ia mendengar kata-kata ini. Tetapi ia juga mengerti bahwa orang-orang tua itu khawatir membiarkannya tinggal di luar sebelum ia mencapai kelas doseng. Sun Er pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa kakak Xiaoyan harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini Akang Xiaoyan telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan Sun Er. Xiaoyan juga mengerti bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, sepertinya ia harus segera melakukan pertapaan dan memurnikan jantung bodhisattva dan maju ke kelas banseng begitu ia kembali. Jika tidak, pavilion bintang jatuh akan berada di dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Tak lama, Tetua Tong Huan pun tertawa sebelum akhirnya berkata agar mereka tetap santai. Klan Gu telah memantau tindakan dari klan Hun. Klan Gu akan menerima kabar jika mereka membuat gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya perlu mengirim 2 banseng elit untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir karena jika hari itu benar-benar datang, maka klan Gu tidak akan hanya bisa berdiam diri di samping. Xiaoyan memiliki batu giok kuno pada dirinya dan mereka tidak akan hanya melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan merepotkan Tetua Tong Xuan. Tetua Tong Xuan pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini adalah permasalahan kecil. Ia pun segera menoleh ke arah Sun Er dan yang lainnya sebelum akhirnya berkata bahwa ini sudah sangat terlambat dan mereka harus bergerak. Tetua Tong Xuan pun menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen setelah mengungkapkan beberapa kata. Setelah itu ia pun melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Sun Er sebelum akhirnya mereka pun dengan cepat menghilang. Xiaoyan pun menghela nafas sambil merasa tersesat saat ia melihat kelompok Sun Er yang menghilang. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah Westland kuno. Ia pun dengan lembut berkata sebaiknya mereka juga pergi karena sekarang saatnya untuk kembali. Singkat cerita, setelah masalah pohon kuno bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan pun tidak terus tinggal dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum akhirnya mencapai pavilion bintang jatuh. Kelompok Xiaoyan pun beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari daerah Westland kuno sebelum mereka akhirnya pulih. Xiaoyan tidak langsung memurnikan jantung bodhisattva segera setelah kembali ke pavilion bintang jatuh. Hal itu dilakukan karena ia mengerti bahwa itu terlalu penting. Xiaoyan harus memperbaikinya dengan sempurna dan berada dalam kondisi puncaknya. Sementara Xiaoyan sedang menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao pun telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, akhirnya Yao Lao pun kembali dan muncul di depan Xiaoyan dan menyerahkannya sebuah kotak. Xiaoyan pun menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah Xiaoyan dengan hati-hati membuka kotak giok, ia menemukan tupai kecil hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai dan menghirupnya saja sudah membuat seseorang menjadi rileks. Xiaoyan pun menatap tupai kecil tersebut sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah pil bodhisattva. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dan senyum di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat ia berbicara dengan sikap yang agak menyesal. Yao Lao berkata sangat disayangkan bahwa pil bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Jika tidak, efek obatnya akan lebih mengesankan. Namun saat ini Xiaoyan memiliki jantung bodhisattva di dalam tubuhnya. Menambahkan bantuan pil bodhisattva ini akan memungkinkan Xiaoyan berhasil menembus kelas banseng. Xiaoyan pun merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat ia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan ini karena ia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih bodhisattva ini untuk Xiaoyan. Yao Lao diam-diam telah banyak berkontribusi pada muridnya ini. Xiaoyan pun memeluk kotak giok tersebut dan menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Yao Lao pun menggelengkan kelapanya dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu mengatakan hal ini antara guru dan murid. Xiaoyan harus santai dan melakukan pertapaan dan serahkan masalah pavilion bintang jatuh dengan aliansian kepada Yao Lao. Yao Lao tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang paling penting bagi Xiaoyan adalah dengan cepat maju ke kelas bas rank.
Jika tidak, maka Xiaoyan tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame yang akan muncul dalam waktu 3 tahun. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan mengerti bahwa ini adalah hambatan yang benar-benar bisa mengubah dirinya. Jika ia bisa berhasil mengatasinya, maka ia akan benar-benar mencapai tingkat ahli puncak dalam benua. Jika Xiaoyan gagal, maka ia akan ditinggalkan di antara para ahli tingkat atas. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol dan samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Xiaoyan pun menyerahkan botol giok tersebut kepada Yao Lao saat ia dengan lembut memberitahu gurunya. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah jiwa Han Feng. Saat ini sepertinya guru harus menghadapinya. Wajah Yao Lao pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini. Matanya rumit saat ia melihat botol batu giok tersebut. Ada sedikit kesedihan di dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, Yao Lao pernah melihat Han Feng seperti putranya sendiri. Ia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang ia tahu. Namun rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan ia yang pernah ditinggalkan oleh klannya menderita. Rasa sakit karena dikhianati berkali-kali lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan kisut Yao Lao pun bergetar saat ia menerima botol giok tersebut. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa saat ia perlahan mengangguk. Sementara itu, Xiaoyan pun merasakan kesedihan saat ia mengamati wajah tua pria di depannya yang tampak lebih sunyi dan lebih tua. Xiaoyan pun mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut ke tanah. Xiaoyan bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam bahwa guru telah mengajari dan merawat Xiaoyan. Yao Lao adalah guru Xiaoyan dan seperti ayah bagi dirinya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang ia derita. Yao Lao pun kaget saat melihat Xiaoyan tiba-tiba bersujud. Ia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum Yao Lao bisa mengangkat tubuh Xiaoyan, Cailin yang memeluk Xiao Xiao pun diam-diam berlutut di samping Xiaoyan. Cailin adalah istri Xiaoyan dan Xiaoyan memandang Yao Lao seperti ayahnya. Jadi Cailin juga secara resmi memandangnya dengan cara yang sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepala dari karakternya, ia mengerti bahwa ia harus mendengarkan kata-kata suaminya. Yao Lao pun tak berdaya menggelengkan kelapanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya telah memucat dan pada saat ini ia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Ia mungkin buta sekali, tetapi ia tidak buta untuk kedua kalinya. Ia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. Sementara itu, Xiao Xiao pun melebarkan matanya yang seperti permata hitam yang menatap ke arah Yao Lao. Suaranya yang renyah menyebabkan senyum muncul di wajah semua orang yang hadir ketika ia berkata, "Guru besar." Wajah Yao Lao pun tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan saat ia mendengar kata-katanya. Ia pun buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke pelukannya dari pelukan Cailin. Ia pun segera berkata bahwa Xiao Xiao adalah anak yang baik. Setelah itu, Yao Lao pun menatap ke arah Xiaoyan dan Cailin. Ia pun tertawa sebelum akhirnya memerintahkan keduanya untuk bangun. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan pun berdiri sebelum akhirnya membantu Cailin untuk bangkit. Sambil memegang kotak batu giok di tangannya, Xiaoyan pun menoleh untuk melihat sebuah ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Xiaoyan berkata bahwa waktunya sudah tiba dan Xiaoyan harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama Xiaoyan akan berada di pelatihan ini. Tetapi Xiaoyan berpikir sepertinya itu cukup lama. Mereka semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya pun sedikit mengangguk setelah mendengar saran dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya menghadap ke arah Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Setelah itu ia pun tidak menunda lagi dan meminta gurunya untuk berhati-hati. Xiaoyan pun berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melalui pintu batu tebal di depan mata semua orang. Setelah Xiaoyan masuk, pintu batu besar itu pun perlahan tertutup. Semua orang menjadi diam ketika mereka melihat pintu batu yang sangat besar ini. Mereka memiliki firasat bahwa mundurnya Xiaoyan akan berlangsung lama. Yao Lao pun menghela nafas pelan sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan perlahan pergi. Ia pun memerintahkan semua orang untuk segera pergi dan selanjutnya mereka akan menunggu Xiaoyan berhasil menjadi banseng. Cailin dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Yao Lao dari belakangnya. Hal yang mereka tidak ketahui adalah bahwa pelatihan Xiaoyan ini berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pelatihan Xiaoyan ini berlangsung selama itu.
Berdasarkan harapan Yaolao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menerobos kelas Banseng karena ia memiliki jantung bodhisattva dan bodhisattva pil yang membantunya. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Semua orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Untungnya hal yang paling meyakinkan adalah bahwa Yaolao dapat merasakan suara yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat redup tetapi tidak lemah. Sebaliknya seolah-olah aura itu dalam keadaan transformasi. Mampu merasakan aura berlama-lama Xiaoyan tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Sementara Xiaoyan sedang dalam pelatihannya, dataran tengah mengalami gangguan besar tetapi balas dendam dari Hall of Soul belum tiba lebih awal. Oleh karena itu, Pavilion Bintang Jatuh memanfaatkan sepenuhnya waktu mereka yang tersisa untuk menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yaolao dan Feng Zhenzi. Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Pavilion Bintang Jatuh bahwa Yaolao dapat memurnikan pil bodhisattva. Beberapa ahli dari puncak elit Dozun yang biasanya tidak menonjolkan diri tidak dapat menahan godaan mereka karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Pavilion Bintang Jatuh. Namun tentu saja secara alami tidak mungkin untuk memberikan benih bodhisattva kepada tetua tamu ini. Oleh karena itu para tetua tamu pun memikirkan cara untuk berkontribusi pada Pavilion Bintang Jatuh sehingga akan tiba saatnya bagi mereka dipercaya oleh Yaolao. Di hadapan pengaruh positif ini, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Pavilion Bintang Jatuh telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun ketika kekuatan dan reputasi Pavilion Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan dan Pavilion Bintang Jatuh, mereka pun tidak dapat lagi tinggal diam. Bentrokan di antara mereka pun terjadi dengan intens. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah perjuangan untuk jangka waktu tertentu. Di tengah kebuntuan ini, Sekte Langit yang mendalam pun telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Pavilion Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka pun secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Pavilion Bintang Jatuh lengah, tetapi Yaolao pada akhirnya tidak panik. Pavilion Bintang Jatuh telah berkembang sangat cepat. Meskipun wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, namun itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang strategi mereka. Yaolao dan yang lainnya pun tidak mengatur pembalasan besar karena Pavilion Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus menarik diri dan saat Pavilion Bintang Jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat pun meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan semua kota penting ini secara langsung. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Ini menyebabkan wilayah Pavilion Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari aliansi sungai yang mendalam pun mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Kebuntuan pun terus berlanjut selama beberapa bulan sebelum akhirnya aliansi sungai yang mendalam pun tidak punya pilihan lain selain menyerah untuk menyerang. Mereka pun secara bertahap menarik diri karena bagaimanapun mereka telah mencapai efek menunjukkan kekuatan mereka. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Pavilion Bintang Jatuh pun sekali lagi meledak. Pavilion Bintang Jatuh bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit yang Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di dataran tengah. Aliansi Sungai yang Mendalam cukup tertekan oleh hal ini. Meskipun mereka telah berhasil merebut beberapa wilayah, namun tampaknya mereka akhirnya malah mempromosikan Pavilion Bintang Jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, dataran tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar muncul dari beberapa informasi yang dikirimkan dari sumber yang tidak diketahui. Informasi yang menyebar tersebut adalah salah satu dari 8 klan kuno, yakni klan Ling. Kembali ke cerita ketika Xiaoyan keluar dari makam surgawi, Xiaoyan mengetahui bahwa wilayah klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun berita saat itu hanya rahasia beberapa faksi besar dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Belum lama ini beberapa ahli menemukan bahwa ranah klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidikinya, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan klan Ling telah benar-benar menghilang.
Para ahli pun ramai-ramai membicarakan tentang apa yang telah terjadi. Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh dataran tengah. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai permasalahan ini. Klan kuno ini saling memahami dengan sangat baik, tetapi mereka bukan sekutu. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka pun tidak dapat dianggap bersatu. Terlebih lagi dahulu kala perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah Toshi Ancient Gadget. Seiring berjalannya waktu setelah perang besar tersebut, masing-masing dari tiap klan pun mengalami penurunan. Namun meskipun begitu, masih ada 2 klan kuno yang tersisa yang sanggup bertarung untuk memperebutkan Toshi Ancient Gadget. Kedua klan kuno tersebut secara alami adalah klan Gu dan klan Hun. Selain itu, kedua klan ini juga menjadi kandidat kuat yang menyebabkan klan Ling menghilang. Mengikuti berbagai insiden menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiaoyan melakukan pelatihannya. Selama 2 tahun ini masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiaoyan berlatih.